Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan cara membuat aplikasi hisab versi Android untuk langkah yang kedua gitu ya. Dalam langkah kedua ini kita akan masukkan coding di main activity Java gitu ya. Oke, sebelum kita masukkan coding ke sini, ini semua yang ada di sini defaultnya kita hapus. Kecuali kalau saya sih kecuali yang nama paket di atas gitu ya. Khawatirnya coding yang akan kita kopas tidak sama nama paketnya, sehingga tidak menimbulkan banyak error seperti kemarin saat sinau bareng gitu ya. Cukup tinggalkan nama paketnya saja, tidak perlu dihapus semua. Dan selanjutnya kita buka mana ya, NFO coding yang sudah disiapkan gitu ya. Ini Kiblatuna kemarin kita pakai WPS. Kita tunggu terbuka gitu ya. Karena kita mau makainya di main activity, jadi ambil yang di sheet main activity ya. Sheet main activity, kemudian B ini B saja, tidak perlu sel yang lain ya, karena sel yang lain itu adalah cuman uji coba uji coba rumus saja itu ya. Kita kembali ke aplikasi kita tekan lama di sini, muncul tanda pastenya atau tanda tempelnya, diklik. Oke, ini dilihat, ini merah semua. Kenapa? Karena ada kesamaan, ada yang tidak beres gitu ya. Nah, yang tidak beres terutama ini nama paket gitu ya, karena tadi saya membuat nama paketnya di plat yang pertama tidak sesuai ini, tapi dengan nama Android, sehingga supaya tidak terjadi merah nama paketnya kita hapus. Nah, dengan dihapus maka tanda merahnya semua hilang. Logikanya ketika tanda merah ini hilang, maka artinya tidak ada yang error dalam rumus yang kita pakai di sini gitu ya. Ketika nggak ada yang error, berarti aplikasi ini nanti bisa siap dijalankan gitu ya. Oke, save. Setelah coding di paste, dan di sini saya tidak menggunakan coding yang sudah di-share oleh Pak Fikri gitu ya. Itu coding amat kompleks sekali gitu ya. Ini kita pakai coding yang simple dulu supaya tidak error dan mudah untuk dipelajari alurnya, karena di sini sudah dijelaskan di dalam coding ini. Di sini yang pertama ini adalah di edit tag, ini adalah teks ya yang ada di main, yang ada di menu layout ini. Di sini kita banyak membuat layout dan tampilannya ya, sehingga untuk bisa nanti tampil di sini kan di dalam menu main ini kita lihat ya. Nah, ini kan ada judul dan di sini kan ada isian yang kosong. Lah, isian yang kosong ini kan perlu diisi ya. Ini nanti kan isinya otomatis ngisi. Nah, supaya bisa otomatis ngisi bagaimana? Ya kita tarik ke sini, ke main city-nya gitu ya. Supaya nanti kita membuat rumus di sini bisa muncul di sana, maka kita kita tampilkan di sini, kita deklarasikan di sini. Ada tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik sampai ke TV ini. TVK, TVG, TVD itu singkatan dari text view yang dibuat oleh penulis gitu ya. Artinya ada beberapa text view dengan ID ini yang akan nanti menampilkan hasil di sini, hasil dari rumus yang akan kita buat. Kemudian di bawahnya di sini ada public override ini, ketika protected void ini adalah juga untuk memanggil hasil telah dideklarasikan. Jadi yang edit tag ini adalah untuk pendaftaran kalau istilahnya Pak Fikri ya, pendaftaran
layout yang akan dijadikan tempat isi dari coding, dari metode kita, dari rumus kita, gitu ya. Kemudian supaya yang sudah didaftarkan ini, jadi layout yang sudah didaftarkan ini bisa dipanggil ke sini. Nah, ini pakai kode ini, gitu ya. Find view by ID. Ini nanti akan dicari BTS yang ada di sini ini apa, nanti dicari di sini. Jadi ada kode ini find by view red ID. RID ini adalah untuk manggil ke sebelah. Ya, hitung, find, TVD, TVE, ini semua adalah text view yang ada di menu main sini, gitu ya. Kalau sampai nanti sampai bisa dilihat-lihat, gitu ya. Ini ID yang ada di sini, ini semua ditulis di sini supaya bisa nanti ditampilkan, supaya bisa dibaca, gitu ya. Nah, kemudian di sini ini baru masuk ke rumus, gitu ya. Di sini ada rumus baca lokasi string, lokasi log get text to string. Ya. Ini adalah rumus Java yang mungkin akan sedikit asing. Ini juga sama, adalah konversi tanggal yang asalnya teks menjadi angka, gitu ya. Karena memang dalam program itu yang dibaca adalah binary, gitu ya, bentuk angka, sehingga nggak bisa membaca sebuah huruf, maka ketika huruf pun harus dikonversi ke bentuk angka. Ini juga sama, rumus baca koordinatnya supaya bisa dibaca menjadi teks, menjadi string, menjadi sebuah nilai bisa dimasukkan ke rumus, gitu maksudnya ya. Nah, baru masuk ke hisab kiblat di sini. Nah, dengan rumus-rumus yang sudah ada di kitab-kitab falakiyah. Contohnya ini rumus koordinat Ka'bah. Ini kan rumusnya di sini di Atan, ini adalah versi Javanya, gitu ya. Kalau kita biasa pakai Excel itu ada decrease, atan, kemudian cost pada ratnya. Kalau di sini lebih simple, gitu ya. Ini tampilan, kemudian ini ada tampilan hasil tampilan arah kiblat. Nah, ini kan TV tadi, text view yang sudah didaftarkan untuk bisa menampilkan hasil dari rumus di atasnya. Nah, dibuatlah rumus ini, string text view ini, yang ini ya. Di sini menampilkan DMS dan misalnya. Kemudian di bawahnya ini rumus data matahari, gitu ya. Dan rumus ini adalah rumus kunci untuk selanjutnya. Karena rumus dari data matahari ini nanti kita bisa menghitung waktu sholat dan lain-lain, gitu ya. Sehingga ini cukup rumusnya sesuai yang ada di kitab beliau, gitu ya. Dia mengacu pada kitab beliau sendiri, Simarul Murid, gitu ya. Ini rumusnya, dan di sini nah baru ini ada tampilan hasil data matahari. Nah, TVG1, TVGH dan selanjutnya ini adalah nanti manggil dari main supaya bisa menampilkan hasil dari data matahari, ya. Jadi kurang lebihnya sedikit alur codingnya seperti itu, sehingga nanti teman-teman yang juga mau nambah rumus waktu sholat, gitu ya, ya tinggal dimasukkan aja di sini, gitu. Kemudian nanti rumusnya mau ditampilkan di text view yang mana dipanggil, gitu ya. Oke, setelah selesai kita buat coding ini dan yakin tidak ada, di save dulu, sudah nggak ada penuh save, yakin tidak ada yang error, maka tinggal klik segitiga di atas ini ya untuk menginstal, melihat hasil dari coding yang kita buat, gitu. Dan perlu diingat dan dipastikan ketika kita melakukan building app ini, koneksi kita harus kuat supaya ketika aplikasi ini mendownload apa yang dibutuhkan itu bisa lancar, tidak ada yang error, gitu ya. Karena kemarin saya lihat di situ ada install, oke, setelah selesai diinstal kita lihat hasilnya. Ini dengan icon masih icon default ya. Nah, masih dengan warna putih.
kita coba tes hitung jalan nggak. Jalan, cuman kan ini sepertinya kan kontras warna putih dengan warna kuning, sehingga kita perlu merubah warna dari teksnya saja ya. Kalau merubah warna teks terlalu banyak yang harus dirubah ya, kita rubah warna backgroundnya saja. Nah, untuk berubah warna background ini kita harus tahu coding warna dulu. Kita browsing aja karena saya tidak hafal dengan warna ini ya. Di sini ada warna lengkap gitu ya, karena tadi warna kuning dan hitam supaya sama-sama bisa tampil. Kayaknya di warna coklat ini deh, coba deh kita salin aja itu ya, masuk ke ID nya, kita rubah backgroundnya saja. Rubah background ini kita nggak perlu kesini karena background ada di paling atas sendiri, dapat kita lihat dengan mudah. Nah, keliru. Loh, kok di sini ya? Bentar ya. Nah, coba kita lihat setelah diganti warna masih kontras, kayaknya masih kontras ini dengan warna kuning. Oh, benar. Warna biru ya. Oke, warna blue ini aja lah. Nah, warna blue ini baru tidak kontras. Oke, kita lihat. Jadi kita ketika ada yang tidak sesuai menurut kita ya kita edit aja gitu ya. Nah ya kita yang ini kan kita sedang buat sendiri gitu, dan untuk kita konsumsi sendiri ya harus disesuaikan dengan selera sendiri. Jadinya judul dari aplikasinya nggak kurang bagus. Kita ganti putih saja, balik ke warna putih. Text colornya ganti ke putih, coba. Nah, text color ganti ke warna putih, ini juga warna putih, yang ini juga warna putih, ini juga warna putih, dan ini yang terakhir rose 2 juga kita ganti warna putih. Jangan juga apa buat. Nah ini sudah gitu ya. Oh bentar, ada yang belum, ada yang tertinggal tadi sepertinya, jam lokal, text color. Oke, nah ketika kita anggap sudah cukup, kita run lagi tanpa ngotak-ngatik, main activity lagi dulu ya sementara, karena kita tidak perlu menambahkan tambahan coding kecuali nanti ketika kita sudah tambah menu waktu sholat. Oke, kita lihat, buka. Oke, sudah jadi deh, ini sudah bisa dibaca ya. Dan dilihat di sini kan, ini di paling atas sendiri itu kan ada tulisan hisabku, ada nama aplikasinya, itu namanya title bar kalau nggak salah. Ini bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, cara menghilangkannya kemana? Di mana? Di menu manifest kemarin itu ya. Untuk membuka menu manifest, kita buka menu ini, kita masuk ke SRC nya. Nah, ini Android manifest. Nah, untuk menghilangkan itu di sini, dan ini kita sudah sediakan codingnya sebetulnya gitu ya, tinggal masuk ke Excel tadi.
Excel yang tadi itu lah yang ada di sini. Ini ada manifest sudah disiapkan ya, yang bawaan ini yang bawah, yang sudah diedit ini yang di atas. Nah ini jangan diblok semua ya, karena codingnya cukup sampai sini gitu ya. Nah ini baru kita salin. Yang bawah ini adalah versi bawaannya gitu ya. Balik ke aplikasi, ini kita hapus saja semua, nggak apa-apa. Oh nggak bisa ya, kita sudah sedang ngopi, jangan dihapus, hilang nanti kopinya. Kita paste dulu di sini di bawahnya, baru yang di atasnya kita hapus. Sebentar, ada yang perlu diganti ikonnya supaya tetap tidak salah, kita rubah dulu. Jadi setiap perubahan yang ingin kita rubah, satu huruf saja di sini salah, akan terjadi error pada aplikasi. Sehingga ketika untuk urusan coding, mengcoding ini memang harus teliti dan hati-hati. Oke, kita coba hapus. Sudah, kita save. Ada yang merah atau tidak? Ada yang merah ya. Kenapa? Karena di sini nama paketnya tidak sama. Kita lihat ya. Apa? Error passing HTML text declaration not at start of entity. Oh, ini maksudnya kurang ke atas ini. Jadi perlu taruh di atas. Nah, setelah taruh di atas, yang error malah yang di bawahnya. Kita lihat lagi apa sih errornya. Manifest. Sebetulnya ini errornya enggak. Ini kita tadi ngapusnya salah sih gitu ya. Kita coba balik. Bisa dikembalikan lagi enggak? Nah, ini kan sudah dikembalikan. Ngapusnya cukup dari sini saja. Nah, ngapusnya dari sini. Oh, terus sampai ke sini di bawah ini. Nah, kita ngambil aplikasi di bawahnya. Nah, begitu. Kita save supaya hilang warna merahnya. Nah, ya kan sudah tidak ada yang hilang warna merah lagi gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang warna merah, kita run lagi. Install. Gak lama ya. Buka. Nah, kan judul hisapku sudah hilang. Artinya untuk menghilangkan judul itu nanti diganti di manifestnya. Coba kita lihat codingnya masih jalan. Hapus juga sudah. Oke, bayangan masih jalan. Oke ya, kita lihat di sini ya. Dilihat di data matahari ini ada nomor 6 dan nomor 7. Agak terlihat agak jeda spasi gitu ya. Dan ini kan sebetulnya nyambung. Jadi kita sambung aja. Jadi kita harus biasakan melihat itu gitu ya, supaya terlihat sambungannya. Oke, kita lihat dulu di menu. Oke, sebelum ke sana kita ganti icon dulu ya. Cara ganti icon kan kemarin sudah. Ikonnya masuk ke menu ini dulu lah. Yang ada di sini kita pindah ke sana, ke folder aplikasi dibuat di internal Android. Saya taruhnya buat jadi Android. Tadi hisapku, app, src, main, res, drawable, xx, hdpi. Salin di sini. Oke. Setelah disalin, masuk ke sini lagi, ke manifest lagi. Nama ini kita ganti icon.
Oke, setelah diganti coba di save dulu ya supaya terlihat apakah ada error atau tidak. Sudah tidak ada error, kita coba lihat icon sudah terganti belum. Ingat ya, ketika ini proses building app ini, aplikasi ini HP kita harus nyambung ke internet supaya tidak terjadi error. Oke, sudah, kita buka. Proses instalasi itu kadang lama ya untuk pertama kali, cuman untuk selanjutnya biasanya cepat. Oke, kita lihat aplikasinya sudah ganti icon enggak? Biasanya ada di belakang sendiri. Nah, ini hisapku sudah ganti warna apa? Icon Masjidil Haram ya. Oke, berarti ikonnya sudah berhasil kita rubah. Untuk selanjutnya tadi kita perbaiki dulu jeda antara layout ya. Nah, ini loh antara nomor 6 dengan nomor 7 ini kan ada jeda spasi. Nah, ini di source code layoutnya kalau ini kita lihat langsung di sini ya. Di text view di sini margin topnya kita hilangi, kita hapus saja supaya tidak ada spasi antara nomor 6 dan nomor 7. Oke, kita lihat sudah hilang belum. Nah, ini kan sudah benar. Kita run lagi, nah lihat hasilnya. Agak sedikit ini di sini kan sudah ada terlihat ya berbeda ikonnya sudah berubah. Oke, tampilannya sudah baik. Oke, demikian cara membuat aplikasi perhitungan hisab arah kiblat menggunakan Android gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan untuk selanjutnya silahkan untuk dikembangkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.